Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nadia Rosipania. Di sini akan mereview buku terkait pendidikan kemuhammadiyahan, masih di bab 1, yaitu tentang sejarah dan periodisasi Muhammadiyah. Setelah minggu kemarin kita membahas periodisasi Muhammadiyah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Untuk di video kali ini saya akan melanjutkan setelah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan berikutnya. Oke, untuk tokoh berikutnya yaitu Kiai Haji Ibrahim yang menjabat sebagai ketua dari tahun 1923 sampai 1933. Mengenai riwayat hidupnya, sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ia berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalnya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mula-mula Kiai Haji Ibrahim yang terkenal sebagai ulama besar menyatakan tidak sanggup memikul beban yang demikian berat itu. Namun, atas desakan sahabat-sahabatnya agar amanat pendiri Muhammadiyah bisa dipenuhi, akhirnya dia menerima dan dia bisa menerimanya. Kiai Haji Ibrahim ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Ia adalah putra Kiai Haji Fadil Rahmaningrat, seorang penghulu hakim Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan beliau merupakan adik kandung dari Nyai Ahmad Dahlan, yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ibrahim ini menikah dengan Siti Muhidah binti Abdurrahman pada tahun 1904. Masa kecil Ibrahim dilalui dalam asuhan orang tuanya dengan diajarkan mengkaji Al-Quran sejak usia 5 tahun. Ia juga dibimbing memperdalam ilmu agama oleh kakaknya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Ia menunaikan ibadah haji pada usia 17 tahun dan dilanjutkan pula menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 7-8 tahun. Pada tahun 1902 ia pulang ke tanah air karena ayahnya sudah lanjut usia. Kiai Haji Ibrahim yang selalu mengenakan jubah panjang dan sorban dikenal sebagai ulama besar dan berilmu tinggi. Setibanya di tanah air, Kiai Haji Ibrahim mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Banyak orang berduyun-duyun untuk mengaji ke hadapan Kiai Haji Ibrahim. Beliau termasuk seseorang ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya, dan disegani oleh orang. Periode Kiai Haji Ibrahim dalam kepemimpinannya di Muhammadiyah mulai berkembang luas sampai ke daerah-daerah luar Jawa. Perangkat yang dibentuk setelah beliau di Muhammadiyah yaitu antara lain Majelis Tarjih, Nasyiatul Aisyah, dan kemudian Pemuda Kemuhammadiyahan. Adapun aktivitas yang menonjol yang beliau lakukan selama menjabat sebagai ketua yaitu antara lain, yang pertama, pada tahun 1924 beliau mengadakan Pons Dahlan untuk membiayai sekolah anak-anak miskin. Lalu mengadakan hitanan massal pertama pada tahun 1925. Nah, pada Kongres di Surabaya tahun 1926 diputuskan pemakaian tahun Islam dalam mencatat termasuk surat menyurat dan sholat hari raya di tanah lapang. Lalu pada tahun 1928
mulai mengirim putra-putri lulusan sekolah Muhammadiyah dari Mu'alimin, Mu'alimat, Tabligh School, dan Normal School di Benum ke pelosok tanah air. Sebagai anak panah Muhammadiyah, pada Kongres di Solo tahun 1929, Muhammadiyah mendirikan badan usaha penerbitan buku-buku sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh Majelis Tanam Pustaka. Di Kongres ini pula terjadi penurunan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dilarang untuk sementara waktu dipasang karena adalah gejala kultus. Lalu pada Kongres di Minangkabau pada tahun 1932 antara lain diputuskan penerbitan koran Muhammadiyah itu sendiri. Nah, mungkin itulah yang dapat saya review kembali terkait catatan singkat perjalanan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ibrahim. Sampai jumpa minggu depan di periodisasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasim. Bye bye, assalamualaikum.